pagi hari ini kita bisa sama-sama mengikuti sekolah minggu online. Pastinya mau mengajak adik-adik sekalian untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu online. Tuhan, sebentar lagi kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong berkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Adik-adik, apakah sudah siap memuji nama Tuhan? Mari kita nyanyikan lagu It's a Great Day to Praise the Lord. Mari semuanya bangkit berdiri, ikuti gerakan Lawsenia ya. Adik-adik, hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan kita. Dan hanya Tuhan yang bisa menebus dosa kita. Bagaimana caranya? Percaya. Mari kita nyanyikan lagu Only Jesus. Lawsenia, kasih Tuhan itu memang sungguh luar biasa ya. Tuhan sudah mau mati di salib supaya kita semua selamat dan menjadi milik Tuhan.
supaya kita kelak bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam surga. Itu semua kita dapat membacanya di dalam Alkitab. Ya, betul. Karena itu, kita semua harus suka membaca Alkitab supaya kita lebih lagi mengenal Tuhan yang mengasihi kita yang luar biasa itu. Adik-adik di rumah suka membaca Alkitab juga kan? Yes! Bagus. Sekarang kita akan memujikan Jesus Love Me This I Know sambil memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Adik-adik dapat meminta tolong pada mama atau papa untuk men-scan QRIS di bawah ini atau mentransfer di nomor rekening di bawah ini. Mari kita sama-sama memberikan persembahan, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh memberikan persembahan ini. Tuhan tolong sucikan dan kuduskan persembahan ini. Tuhan tolong terima persembahan ini untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan senang kalau kita suka membaca Alkitab. Bukan hanya membaca, tapi mau melakukan dan mentaatinya seperti yang Tuhan Yesus mau. Adik-adik, sekarang waktunya kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Longse Ineke. Mari kita siapkan hati kita minta tolong Tuhan Yesus untuk memberikan kepada kita hati yang percaya dan taat. Trust and obey. When we do His good
Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali di Sekolah Minggu Online. Saya, Lausi Ineke, ingin bercerita tentang firman Tuhan kepada anak-anak semua. Anak-anak, apakah anak-anak pernah menunggu sesuatu ya? Contohnya, Mama bilang, nanti malam Mama mau beli pizza yang enak buat kita semua. Wah, langsung kita hitung-hitung malam itu berapa lama ya? Sekarang masih jam 9 pagi. Wah, malam. Siang kita udah kepikiran pizza gitu ya. 3 jam lagi. Wah, lama sekali rasanya ya. Jam 12. 3 jam lagi. Jam 3. Sampai pada akhirnya jam 6 Mama datang bawa pizza. Wah, senengnya. Nah anak-anak, mungkin sekarang juga ada dari kita yang menunggu Hari Raya Imlek. Nggak terasa ya, sekarang sudah tanggal 23 Januari. Kira-kira 9 hari lagi kita merayakan Imlek. Nah, kita mulai nggak sabar ya. Kita tunggu 1 hari, 2 hari, wah 9 hari lagi. Nah, anak-anak, di cerita firman Tuhan di Alkitab ada juga cerita menunggu. Menunggunya bukan cuma 1 hari, 2 hari, 1 bulan, lebih dari itu. Menunggunya 40 hari, 40 malam. Wah, lama ya. Iya, sabar nggak ya kira-kira kita menunggu 40 hari? Nah, anak-anak mau dengar ceritanya? Yuk kita mau lipat tangan, tutup mata, ikuti Lausi berdoa dulu. Sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua berkat-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan juga mau tolong Lausi yang menyampaikannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, cerita hari ini diambil dari Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 20. Musa sebagai pemimpin bangsa Israel diperintahkan Tuhan untuk naik ke Gunung Sinai untuk menerima perintah Tuhan. Musa taat dan Musa segera naik ke atas Gunung Sinai. Sementara Musa naik, bangsa Israel berkemah di bawah gunung itu. Nah, mereka menunggu Musa turun. 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Musa belum turun. Mereka mulai gelisah. Bangsa Israel mulai gelisah. Apa yang terjadi dengan Musa ya di atas gunung itu? Sampai 40 hari, 40 malam, Musa belum turun. Lalu bangsa Israel datang menghadap Harun, saudara Musa. Harun, Musa yang sudah memimpin kami keluar dari bangsa Mesir, sekarang sudah di atas gunung dan tidak ada kabarnya. Apa yang terjadi dengan dia? Kami tidak tahu. Sekarang kami perlu pemimpin. Buatlah Allah untuk kami. Hah? Bangsa Israel melupakan Tuhan. Bangsa Israel takut Musa pergi, tidak ada yang memimpin, dan minta Harun untuk membuatkan Allah lain. Harun mengikuti permintaan bangsa Israel. Harun berkata, kumpulkanlah anting-anting emas, perhiasan emas kalian semua. Biasanya bangsa Israel itu sulit kalau memberikan barang-barang ya. Emas adalah barang berharga, tapi karena mereka pingin Allah lain, mereka bagikan emasnya, mereka berikan emasnya kepada Harun. Dan Harun membentuknya, melebur emas-emas itu, memahatnya, dan menjadi patung anak lembu emas.
Melihat bangsa Israel senang, Harun segera membangun mezbah korban bakaran di depan patung anak lembu emas itu dan berkata kepada bangsa Israel, besok pagi kita akan mempersembahkan korban bakaran kepada patung anak lembu ini. Benar anak-anak, besok pagi-pagi mereka sudah bersemangat berkumpul di depan patung anak lembu itu. Mereka mempersembahkan korban bakaran, mereka menyanyi, mereka benar-benar makan, minum, pesta pora, menari di depan patung anak lembu emas itu. Mereka bersuka cita dan mereka sudah melupakan Tuhan. Mereka menganggap patung itu adalah Allah mereka yang membawa mereka keluar dari Mesir. Anak-anak, Tuhan melihat hal itu dan Tuhan marah untuk hal itu. Tuhan berkata kepada Musa yang di Gunung Sinai, Musa, segeralah turun. Karena bangsa Israel, bangsa yang kau pimpin untuk keluar dari Mesir, telah berbuat jahat, telah berbuat dosa besar. Mereka tidak mau Allah yang benar. Mereka mau menjadikan patung sebagai Allah mereka. Mereka menyatakan patung ini adalah Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir. Musa langsung sujud menyembah kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah bangsa ini. Ingatlah akan perjanjian yang sudah Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Tuhan sudah mengeluarkan mereka dari Mesir, membawa mereka sampai hari ini. Ampunilah kesalahan mereka. Tuhan mendengar permohonan Musa. Tuhan memberitahu Musa untuk turun dan membawa kedua loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan yang dituliskan sendiri oleh Tuhan. Musa segera turun dengan membawa kedua loh batu tersebut. Di tengah jalan, dia bertemu dengan Yosua yang memang sudah menunggu Musa. Yosua dan Musa mendengar suara keras sekali, suara nyaring dari perkemahan bangsa Israel. Suara apa itu? Apakah itu pekik kemenangan atau perang di sana tuh Musa? Bukan, kata Musa. Itu adalah suara nyanyian berbalas-balasan. Nyanyian sukacita berbalas-balasan. Lalu Musa segera turun. Dan ketika Musa melihat patung anak lembu emas itu, Musa marah. Dan Musa langsung melemparkan kedua loh batu itu yang dipegangnya sampai hancur berkeping-keping. Musa segera maju dan mengambil patung anak lembu emas tuangan ini, meleburnya dan benar-benar membuatnya menjadi halus, digiling sampai halus dan ditaruh di minuman dan dibagikan kepada orang-orang Israel yang sudah menyembah patung anak lembu itu. Musa berkata kepada Harun, Harun, mengapa engkau sampai hati membiarkan bangsa Israel melakukan dosa yang seperti ini? Hari itu anak-anak, bangsa Israel dihukum Tuhan. 3.000 orang mati karena dosa ini. Keesokan harinya, Musa berbicara kepada bangsa Israel, kalian sudah melakukan dosa yang sangat besar. Dosa yang benar-benar melupakan Tuhan. Aku mau naik ke atas gunung Sinai. Aku mau memohon ampun untuk kamu. Maka Musa naik ke atas gunung Sinai, berdoa sujud menyembah kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah bangsa Israel. Ingatlah perjanjian yang sudah Tuhan buat untuk bangsa Israel menjadi milik pusaka Tuhan. Tuhan berjanji mau menjadikan bangsa Israel bangsa yang besar. Tuhan mendengar permintaan Musa dan Tuhan mengampuni dengan belas kasihannya, menyayangi bangsa Israel dan mengampuninya. Selang beberapa waktu kemudian, Tuhan memerintahkan kembali kepada Musa untuk naik ke gunung Sinai, untuk menerima 2 loh batu yang sama. Musa membuat 2 loh batu dan segera naik ke atas gunung Sinai. Di sana Tuhan memberikan 10 perintah Tuhan yang sampai hari ini kita jadikan pegangan. Bangsa Israel memegang 10 perintah Allah, demikian juga kita.
Ini adalah tuntunan dari Tuhan untuk kita semua. Anak-anak, apa yang bisa kita pelajari dari cerita pada pagi hari ini? Ada 3 hal. Yang pertama adalah kita harus percaya kepada Tuhan. Mungkin hari ini kita juga tidak bisa melihat Tuhan secara mata, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan akan selalu ada dan bersama dengan kita. Firman-Nya bisa kita lihat di Alkitab, bisa kita pelajari, dan firman-Nya tetap dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jangan pernah takut, Tuhan ada bersama dengan kita. Yang kedua, kita mau berjanji bahwa kita hanya mau beribadah kepada Tuhan Allah saja. Kita hanya punya Tuhan yang satu-satunya dan tidak ada Allah lain selain Tuhan. Apakah kita boleh menyembah patung? No. No. Apakah kita mau menyembah berhala yang lain? No. Tapi anak-anak, mungkin berhala kita saat ini bukan patung, tetapi apa? Hobi kita, kesenangan kita yang melebihi cinta kita kepada Tuhan. Apa itu sih? Contohnya, kesenangan kita akan uang. Anak-anak mungkin sudah mulai ngerti uang belum ya? Atau ini mungkin mama-mama papa ya? Ya, kalau kita sudah mulai mengutamakan uang di atas Tuhan, maka itu adalah berhala dan itu tidak boleh. Yang kedua, gadget, ya, followers, YouTube, ya, games. Kalau kita lebih mengutamakan games daripada Tuhan kita, maka itu adalah berhala dalam hidup kita. Loh, aku ini tetap percaya sama Tuhan. Tapi kalau main game ya aku kepingin game dulu. Doanya ya boleh sehari sekali atau seminggu sekali sih. Nah, itu yang gak benar ya. Karena itu berarti anak-anak lebih cinta akan games daripada Tuhan. Tuhan gak pingin itu. Tuhan ingin anak menyembah Tuhan sebagai Tuhan yang satu-satunya. Yang ketiga, kita mau menyembah Tuhan dengan sikap dan cara yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa artinya sih? Kalau kita saatnya beribadah setiap hari Minggu, kita jam 10 sudah siap. Ya, sudah bangun pagi, sudah mandi, berpakaian rapi, dan siap untuk ikut ibadah sekolah minggu online. Walaupun online di rumah anak-anak, kita tetap harus ingat Tuhan datang. Dan Tuhan mau berbicara kepada kita lewat firman-Nya. Ya, kita mau belajar bersikap doa yang baik, sikap puji-pujian yang baik. Karena kita tahu kita mau beribadah menurut cara yang Tuhan suka. Bisa ya anak-anak? Yes! Sekarang kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita pagi ini diambil dari Keluaran pasal 20 ayat 4a. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Sekali lagi ya. Keluaran 20 ayat 4a. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Bisa ya? Nah, jadi ayat hafalan ini harus kita ingat terus. Jangan membuat patung yang menyerupai apapun. Jangan menyembah kepada Tuhan selain Tuhan Allah. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita. Dari kecil kita belajar taat dan menyenangkan hati Tuhan. Kita mau masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebagaimana Engkau mengasihi bangsa Israel, Engkau juga mengasihi kami. Kadang kami juga ada mirip seperti bangsa Israel. Kami kadang meragukan di mana Tuhan. Kami kadang tidak taat. Tapi kami mau belajar Tuhan
dari firman Tuhan pagi ini, kami mau percaya Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kami. Tidak ada Allah lain selain Tuhan. Dan kami juga mau belajar menyembah Tuhan dengan cara yang benar sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk senantiasa belajar semakin hari semakin mencintai Tuhan dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Jangan lupa nanti pukul 11 ada Zoom kelas masing-masing. Link Zoom-nya akan dibagikan di grup WA orang tua. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.